Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sirajul Munir yang akan menemani belajar Anda dalam seri belajar pemrograman SQL dengan materi yang akan kita pelajari adalah lingkungan kerja SQL dengan MySQL atau MariaDB nantinya. Kemudian basic SQL command, select command, common boolean function, aggregate function, join table, subquery, store procedure and function, trigger, transaction, log table, and management user, serta terakhir backup and restore. Semoga nanti kita akan bisa belajar dengan maksimal dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sirajul Munir di Programming SQL. Kali ini kita akan bahas subquery ya. Di seri kelima ini kita akan bahas subquery. Sebelumnya sudah kita bahas tentang bagaimana melakukan perintah dasar-dasar SQL, yaitu perintah untuk menampilkan data, yaitu select gitu ya. Sebelumnya sudah belajar bagaimana untuk menggunakan fungsi agregat gitu ya, kemudian juga fungsi waktu dan seterusnya. Dan hari ini kita akan bahas tentang subquery ya. Kita bahas dulu terminologinya tentang subquery ini. Jadi subquery ini sebenarnya adalah dalam menampilkan data kita terkendala atau terkadang kita membutuhkan suatu kriteria ya. Jadi anatomi dari query kan sebagaimana polanya adalah ada select, kemudian ada from, ada where kriteria gitu ya. Nah di sini ada problem ketika kita ingin mengquery ya, muncul harus didapat sesuatu query lagi yang akan mendukung keputusan kita yaitu ya. Jadi kebutuhannya adalah terkadang kita perlu menjawab query lain sebelum kita menulis query yang kita inginkan. Ya, misalkan query yang kita inginkan sebenarnya di sini adalah query besar ini, yang lingkaran besar, yang elips besar ini ya. Nah, sedangkan untuk menjawab print atau menjalankan perintah query yang besar ini, kita butuh ada query lagi seperti ini, namanya subquery ya. Jadi di sini juga konsepnya bisa nested gitu ya. Nested query artinya bisa juga nanti di query yang kedua ini di bawahnya ada query lagi, ada query dan seterusnya, bisa sampai 3, 4, 5 bertingkat gitu ya. Tentunya juga harus dianalisa nanti query-nya bagus atau tidak ya, dalam artian dia akan banyak memakan memori atau tidak gitu ya. Di dalam subquery biasanya yang dibutuhkan atau yang kita ambil adalah scalar subquery. Ya, scalar subquery ini adalah perintah query yang menampilkan bentuk data yang outputnya adalah berupa data skalar ya. Data skalar misalkan kita mau menghitung berapa sih jumlah nilai mahasiswa, misalkan di tabel mahasiswa misalkan berapakah nilai rata-rata nilai mahasiswa yang di atas rata-rata. Berarti kan kita harus dapatkan dulu rata-ratanya. Nah rata-ratanya itu adalah perintah subquery yang outputnya adalah suatu scalar subquery gitu ya. Nah, bisa juga dalam outputnya adalah himpunan, nanti himpunan data-data bentuknya satu kolom gitu ya. Nah, nanti sebagai kriteria dari query besarnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita nanti menuliskan query besarnya di warna ini. Saya gambarkan sebagai kotak seperti ini. Ada select, bintang, from. Ketika where, nah condition where di sini kita membutuhkan query lagi di dalamnya ya, yang namanya subquery sebagai kriteria dari data yang akan disampaikan di query besarnya. Nah, di sini yang bentuk warna orange coklat ini adalah subquery-nya nanti yang biasanya adalah query scalar gitu ya. Sekali lagi ini namanya nested inner query, artinya nanti bisa juga di dalam ini ada query, subquery lagi dan subquery lagi. Dimungkinkan seperti itu ya. Nah, jadi yang besar ini namanya main query, yang ini adalah subquery. Jadi kita perlu menjawab mendapatkan query yang kecil dulu untuk dapat yang besar gitu ya. Nah, kasusnya ini contohnya di dalam kasus kita di sini kita akan menampilkan data kolom nama stok pada tabel produk ya, yang jumlah stoknya di atas rata-rata produk secara keseluruhan. Nah, berarti ini masih contohnya adalah satu tabel ini ya. Dalam tabel produk misalkan atau barang di sini ada kolom nama stok ya. Kemudian kita ingin cari
berapa jumlah stok produk mana aja ya yang stoknya tuh di atas rata-rata dari stok secara keseluruhan. Nah, berarti query besarnya yang pertama adalah select query yang pertama dulu. Kita mendefinisikan dua tahap. Jadi yang kalau di sini contohnya adalah kita mendefinisikan dulu query yang kecil dulu di sini. Kita dapatkan rata-ratanya average stock from product. Nah, ini adalah query scalar tadi ya. Kemudian baru yang nomor dua adalah kita query besarnya yaitu select nama stock from product where stoknya lebih besar dari hasil query yang pertama. Jadi kita jika dijadikan satu perintah maka selectnya ada dua ya. Jadi select nama stock from product where stock lebih besar, kurung sini select average stock from product. Nah seperti itu ya. Oke kita coba praktekkan. Bagaimana codingannya gitu ya, perintah SQL-nya. Kita masuk ke database DBPost gitu ya. Masih menggunakan database yang sebelumnya, kita select saja dulu semua produk data dari tabel produk. Nah, seperti ini. Jadi kita ingin menampilkan rata-ratanya nih produk mana yang di atas rata-rata stok gitu ya. Nah, untuk mendapatkan rata-rata stok, query yang pertama tadi kita jalankan select AVG average dari apa? Stok tabel yang kriteria tadi. Ya, from apa tadi? Produk ya. Nah, berapa sih rata-ratanya sebenarnya? Ternyata rata-ratanya 12,3. Nah, kita ingin menampilkan data yang di atas rata-rata. Berarti data yang ini nih stoknya 53 dan 20. Berarti data 7 dan 10 harusnya keluar. Nah, untuk data yang di atas rata-rata. Kalau di bawah rata-rata berarti selain itu. Gitu ya. Jadi query yang berikutnya kita tampilkan select apa tadi nama sama stock from product where stock. Nah, stok ini berarti dia kan skala bentuknya tipe datanya kebetulan integer, nah lebih besar dari query yang kedua, kayak query yang kriterianya tadi ya. Select tadi average. Stock from product. Nah, demikian ya. Ini namanya subquery. Jadi ada dua data di sini ya. Tebotol tadi ya. Ini 53 dan HP misalkan ya. Oke, contoh lain misalkan kita mau tampilkan yang harganya di atas rata-rata atau di bawah rata-rata misalkan. Ya, berarti kita cari dulu rata-ratanya harga. Ya, harganya kita ambil harga jual ya from product gitu ya. Nah, dapat nih harganya. Kita ingin tampilkan produk apa yang di atas rata-rata harganya. Where harga jual, harga ya jual lebih besar dari di atas rata-rata. Ini query yang tadi yang atas ya. Harga jual from product. Nah, ini namanya istilahnya subquery. Nah, jadi ada 4 produk yang 5 produk yang harganya di atas rata-rata. Di atas 6.300.000 gitu ya. Rata-ratanya sekian gitu ya. Nah, ini baru yang namanya subquery gitu ya. Ini baru menggunakan satu tabel. Dimungkinkan menggunakan lebih dari satu tabel ya. Nah, ini ada contoh soal nanti bisa digunakan ya. Misalkan tampilkan data pelanggan yang usianya di bawah rata usia pelanggan. Berarti cari dulu nih rata-rata usia pelanggan. Nah, ini adalah query pertama. Ya. Query kriterianya tadi ya. Query kecilnya ya yang cari dulu ratanya gitu ya. Nah, harganya tadi udah ya. Kemudian nah, ini juga bisa juga seperti ini. Ini nomor 3 ini lintas tabel ya. Kita ingin menampilkan data pelanggan yang memiliki kartu di mana iuran tahunnya kartunya di atas 90.000. Oke, kita lihat dulu di sana database-nya di sini. Ini ada pelanggan, ada kartu ya. Kita ingin menampilkan data pelanggan. Cuman kriterianya ada di sini ya. Data pelanggan cuma kriterianya ada di tabel kartu. Nah, apa yang menghubungkan pelanggan dengan kartu adalah kartu ID. Nah, berarti bisa aja kita nanti mencari kartu ID mana yang nilainya sesuai kriteria yang diinginkan, contohnya di atas 90.000, berarti ini iurannya ini kita akan query di sini yang di atas 90.000. Nah, ini query skalarnya yang dikembalikan adalah data array, data misalnya lebih dari satu himpunan dari ID ini ya. Nah, ini karena relasinya one to many bisa kita cari nanti dengan kriteria kartu ID, maka ID-nya ketahui. Oke ya, ini nomor 3 kita coba. Ini dua tabel ya.
Berarti kita cari dulu berapa kartu apa saja yang iurannya di atas 90.000. Oke, kita select bintang from product. Nah ini select bintang from kartu. Nah ternyata yang iurannya di atas 90.000 nomor 1 dan nomor 2 gitu ya. Ada 2 data. Nah, berarti yang kita cari apa sesungguhnya? Kita pelajari dulu desain database-nya ya. Desain database ini penting karena kita akan mencari pelanggan, seluruh pelanggan. Berarti kita select bintang from pelanggan gitu kan. Nah, pelanggan. Nah, berarti yang foreign key-nya adalah kartu ID. Ini namanya kartu ID foreign key gitu ya. Nah, ini terhubung ke sini. Berarti nanti kriterianya adalah kartu ID. Jadi kita cari pelanggan where kartu ID-nya, nah, itu yang mana? Kartu ID yang sesuai dengan kriteria tadi. Ya, sesuai dengan kriteria tadi yang 1 dan 2 kan. Kalau langsung ya seperti ini. Where kartu ID in, bisa juga pakai ini ya. In 1 sama 2 gitu kan. Ya. Ya, cuma kan 1 sama 2 kan ini istilahnya hard code ya. Di fix gitu ya. Tapi kan 1 2 ini nanti hasil analisa data langsung. Kalau datanya ribuan bagaimana ya? Koma-komanya banyak gitu ya. Nah, makanya nanti di sini query-nya adalah yang kartu ini bisa kita query di atas 90.000. Kita coba ya. Jadi yang mengganti 1 2 ini adalah select ID from kartu where iuran lebih besar dari 90.000. 1 2 3. Nah, didapat 1 2 ini. Jadi 1 2 ini adalah seperti ini. Ya, ini bisa dilakukan juga. Jadi in-nya where in ya, ini select lagi. Select apa tadi? Kartu, ID saja from kartu where apa tadi? Iuran lebih besar dari 90.000. 1 2 3. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi query-nya seperti ini. Jadi bisa juga cross table ya, 2 table. Jadi kriterianya ada di tabel lain ya, karena informasi kriterianya ada di situ. Contohnya tadi iurannya di atas 90.000. Sedangkan di tabel pelanggan tidak ada field iuran. Adanya kartu ID yang terhubung ke iuran. Nah, karenanya penting sekali yang namanya memahami dari ERD-nya, Entity Relationship Diagram dari database-nya. Oke, saya rasa demikian untuk penjelasan tentang subquery. Nah, ini baru awal subquery ya. Bagaimana nanti subquery-nya ada di dalam join table. Nah, ini kita belum masuk ke join table. Nanti bisa lebih kompleks lagi, gitu ya. Oke, dan subquery-nya kita masih 1 nih ya. Masih query-nya cuma 1. Bisa juga nanti nested inner query. Di dalam query ada query lagi ya. Seperti itu. Baik, dari saya cukup sekian untuk materi subquery ya. Kita akan berjumpa lagi dengan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya. Tekan tombol loncengnya.